Hai, nama saya Stella Marelvan dari kelas 11 IPA 3 dan saya di sini akan menjelaskan tentang perpajakan. Namun sebelum itu, saya akan menunjukkan peta konsep yang saya buat. Nah, itu tadi peta konsep yang sudah saya buat. Dan sekarang saya akan mempresentasikannya. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang diutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan berdasar kepada undang-undang dan tidak mengharapkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu saya akan menjelaskan tentang fungsi, manfaat, serta tarif pajak. Fungsi pajak itu sebenarnya ada 3, yaitu sebagai fungsi anggaran, sebagai fungsi mengatur, dan juga sebagai fungsi pemerataan. Fungsi anggaran ini maksudnya untuk membeli atau membangun sesuatu ya. Kalau misal fungsi mengatur ini biasanya digunakan untuk mengatur. Lalu kalau fungsi pemerataan ini biasanya digunakan untuk memeratakan ekonomi, pendidikan, ataupun pembangunan yang ada di suatu negara. Sedangkan manfaat pajak itu sebenarnya ada banyak banget, tapi saya akan jelasin dulu aja. Yang pertama sebagai belanja pegawai meliputi PNS, TNI ataupun polisi. Yang kedua sebagai pembangunan secara umum, misalnya kayak sekolah, rumah sakit, jalan raya, jembatan, dan lain-lain. Yang ketiga sebagai sumber pembiayaan alat keamanan negara dengan tujuan menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Yang keempat untuk memberi subsidi seperti subsidi pupuk, bahan bakar, dan subsidi listrik ataupun subsidi minyak yang kita temui akhir-akhir ini. Yang kelima sebagai membayar utang negara, yang keenam sebagai menyediakan fasilitas bantuan seperti bansos, jaminan kesehatan, pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan, dan yang terakhir menciptakan proyek lapangan kerja serta pembinaan dan penyediaan modal bagi usaha kecil dan menengah. Lalu tarif pajak. Tarif pajak itu dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama sebagai tarif pajak proporsional atau sebanding. Yang kedua, tarif pajak tetap. Yang ketiga, tarif pajak degresif atau menurun. Yang keempat, tarif pajak progresif atau menaik. 3. Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Dilihat dari dasar hukumnya, pajak ini bersumber pada undang-undang, sedangkan pungutan resmi lainnya biasanya dia itu berdasar peraturan pemerintah, peraturan menteri, daerah, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau dilihat dari balas jasanya, pajak ini tidak diterima secara langsung, namun kalau pungutan resmi ini dapat diterima secara langsung. Dilihat dari objeknya juga, pajak ini bersifat umum, kalau pungutan resmi lainnya bersifat khusus atau orang tertentu. Kalau sifatnya sendiri, pajak ini bersifat memaksa, kalau pungutan resmi lainnya itu bersifat sesuai kebijakan yang berlaku deh. Kalau sanksinya sendiri, sanksi yang diterapkan pajak ini sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang. Kalau pungutan resmi ini sesuai kebijakan yang berlaku juga. Kalau untuk jatuh temponya, pajak ini sesuai tahun pajak ya. Kalau pungutan resmi lainnya sesuai dengan pemakaian. Sekarang kita move ke asas-asas pajak. Yang pertama ada asas equity atau asas keadilan. Artinya pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bersikap diskriminatif terhadap wajib pajak. Yang kedua ada asas kepastian hukum, yang artinya semua pungutan pajak ini harus berdasarkan undang-undang dan apabila melanggar bisa dikenai sanksi sesuai undang-undang. Yang ketiga ada asas confidence of payment atau bisa disebut asas kesenangan. Artinya pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak. Misalnya saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau memenangkan hadiah, misalnya kayak kalau dapat undian tuh biasanya langsung dipotong pajak gitu. Yang keempat ada asas efisiensi atau asas ekonomis. Artinya biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin. Jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. Lalu yang kelima kita akan membahas jenis-jenis pajak. Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya PPh, PBB, dan pajak kendaraan bermotor. Sedangkan pajak tidak langsung itu pajak yang bisa dibayarkan oleh pihak lain
dan dapat dilimpahkan seluruhnya kepada pihak lain. Contohnya PPh dan biaya impor. Berdasarkan objeknya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak objektif ini artinya pajak yang pemungutannya tuh berdasarkan si wajib pajak itu sendiri. Misalnya pajak penghasilan dan pajak kekayaan. Sedangkan pajak objektif ini pajak yang tidak memandang siapapun orangnya, yang penting dia itu punya nilai pajak yang sama semua orang. Contohnya pajak barang mewah dan juga pajak bumi bangunan. Lalu berdasarkan siapa yang memungut, pajak dibedakan menjadi dua lagi, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, contohnya PPN, PPh, PBB, dan lain sebagainya. Dan pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kota kabupaten, contohnya pajak kendaraan bermotor dan pajak perhotelan. Dan yang terakhir, bagaimana sistem pemungutan pajak di Indonesia? Indonesia sendiri memiliki 3 sistem pemungutan pajak. Yang pertama ada Official Assessment System, yaitu sistem yang memberikan kewenangan pemerintah atau petugasnya pemungut pajak untuk menghitung dan menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Contohnya PBB atau pajak bumi dan bangunan. Yang kedua ada Self Assessment System, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak sendiri untuk menentukan besarnya pajak dan melaporkan serta membayarkannya kepada pihak yang berwajib. Contohnya PPh, PPN, dan PPNBM untuk barang mewah. Lalu sistem yang ketiga ini ada Withholding System, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada pihak ketiga untuk memotong serta memungut pajak kepada wajib pajak. Contohnya pajak karyawan sini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Bye-bye.